Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semuanya, rekan-rekan serta kawan-kawan. Saya di sini Mulia Sandika dari Teknik Mesin akan berbagi ilmu tentang engineering, yaitu cutting tool yang berada di pembubutan atau dari mesin bubut. Nah, cutting tool ini terdiri menjadi dua jenis, yaitu jenis yang penyayatan serta yang pengoboran. Saya akan membahas yang pertama, yaitu dari pengoboran. Ini menggunakan cutting tool yang berupa mata bor. Nah, mata bor ini juga berbeda-beda jenisnya serta peruntukan fungsinya masing-masing. Dari sudut yang kita akan bahas pertama, yaitu dari tangkai. Nah, ini mata bor yang bertangkai panjang. Ini pengikatannya atau pengunciannya menggunakan cekam yang dipasangkan ke kepala lepas, serta yang satunya lagi yaitu yang mata bor tangkai tirus. Nah, ini juga sama, bisa dikunci langsung pemasangannya ke kepala lepas, serta bisa juga menggunakan alat tambahnya atau alat bantunya. Dan di sini kita akan melihat juga dari spiralnya. Nah, spiralnya ini juga bermacam-macam, ada 3 varian, yaitu dari yang ketiga ini ada yang berbentuk ada yang berspiralnya panjang, ada spiralnya yang pendek serta yang normal. Nah, untuk yang panjang ini diperuntukkan untuk material benda kerjanya bersifat keras, maka akan digunakanlah mata bor yang berspiralnya itu panjang. Nah, untuk yang spiralnya pendek ini diperuntukkan untuk bahan benda kerjanya yang bersifat ulet atau liat. Nah, yang satunya lagi yang terakhir adalah berspiral normal, maka diperuntukkanlah untuk material yang lunak, maka digunakanlah spiral yang normal. Nah, di sini juga ada bagian, yaitu mata bornya ini yang berbentuk radius, maka ini digunakan untuk membuat senter. Maka saat pengoboran atau pembubutan menggunakan mata bor yang berbentuk radius ini akan terjadinya senter. Nah, yang kedua adalah dari bahannya. Bahan pahat bubut ini juga harus mempunyai sifat-sifat seperti tahan panas, tahan aus, serta keras. Maka di sini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai pahat bubut. Nah, dari pahat bubut ini HSS, High Speed Steel, ini juga penting dalam pahat bubut. Nah, karena saat pahat bubut bersentuhan atau penyayatan kepada benda kerja, maka harus tahan panas. Terjadinya gesekan di antaranya dua material, yaitu dari pahat bubut serta dari material benda kerja, maka di sini berfungsilah harusnya tahan panas dari bahan material yang ada di pahat bubut. Nah, yang berikutnya adalah dari pahat bubut penyayatan. Pahat bubut penyayatan ini juga ada berbagai macam bentuknya, seperti saat kita akan memotong benda kerja, maka posisinya pun harus tegak lurus untuk memotong benda kerja tersebut. Maka ada posisinya juga, yaitu salah satunya adalah pahat bubut yang menghadap ke kanan, maka diperuntukkan untuk membubut yang berarahan ke arah kanan. Nah, jika pahat bubut ini mengarah ke kiri, maka pembubutannya pun harus mengarah kiri. Nah, untuk itu juga ada pahat untuk ulir. Nah, untuk pahat ulir ini juga berbeda bentuknya, yaitu runcing. Nah, ini saat penguliran ini bisa dilakukan ulir dalam, ulir luar. Nah, di sini juga adalah ada suatu standar ISO-nya dari pahat bubut ini, yaitu ada ISO 1, ISO 2, ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7, ISO 8, ISO 9. Nah, itulah bagian-bagian dari cutting tool yang berada di pembubutan
Jikalau ada kesalahan kata ataupun kurang penyampaiannya, mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan selamat siang untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.